Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Mariana. Dahulu kala hiduplah seorang raja yang adil. Suatu hari seorang bangsawan jahat menggulingkannya dan merebut kerajaan. Raja yang kalah di penjara. Sayangnya raja yang terluka itu tidak dapat bertahan karena luka-lukanya. Untunglah sang ratu berhasil kabur. Dia berlari dengan cepat ke hutan terdekat, menggendong bayi perempuannya di pelukannya. Segera dia tersesat. Dia bertanya-tanya. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini sangat dingin dan gelap. Kemana aku harus pergi dari sini? Aku kira aku tidak punya pilihan lain selain melanjutkannya. Lalu ratu terus berjalan. Kemudian dia menemukan sebuah pondok kecil. Dia pergi ke sana dan mengetuk pintu. Pintunya dibuka oleh kurcaci. Sayangnya, dia terlalu lelah. Dan sebelum dia bisa menjelaskan apapun, dia jatuh dan kemudian meninggal tepat setelah menyerahkan bayi itu kepada kurcaci. Bersikap baik, kurcaci merasa kasihan dan memutuskan untuk membesarkan gadis kecil itu seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Dia diberi nama Mariana, karena pada hari ibunya membawa ke gubuk itu, dia membawa liontin emas berbentuk hati dengan mahkota dan huruf M di atasnya dengan berlian. Mariana tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. 17 tahun berlalu. Suatu pagi, seekor burung kuning kecil terbang ke rumah mereka dan memberikan surat kepada kurcaci itu. Dari siapa itu? Surat ini dari Kaisar Peri yang ingin aku menghadiri rapat. Tapi kenapa kau terlihat sangat khawatir? Karena manusia tidak diperbolehkan di sana. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Jangan khawatir. Beri aku botol air kristal penyembuhan dan aku akan menjelajahi dunia sampai saatnya kau kembali lagi ke sini. Mungkin aku akan menemukan seseorang yang bisa memberitahu arti liontin ini atau sejarah tentang ibuku. Dengan berat hati, kurcaci itu setuju. Setelah memberi Mariana botol tersebut, kurcaci itu pergi sementara Mariana pergi untuk menjelajah. Mariana pergi ke berbagai kota besar dan kecil, di mana dia bertemu dengan banyak orang yang tidak berdaya dan sakit, kaya dan miskin, yang kepadanya dia merasa kasihan dan mengambil langkah dengan menyembuhkan mereka semua dengan air penyembuhan. Namun, misteri di sekitar liontinnya masih belum terpecahkan. Suatu hari, Mariana sedang berjalan melewati sebuah desa ketika seorang wanita tua dengan baju yang compang-camping mendekatinya. Aku mohon, ikutlah denganku. Aku membutuhkan bantuanmu. Sangat tersentuh, Mariana mengikutinya ke sebuah dusun. Di mana ada sebuah gubuk terbaring di tempat tidur seorang gadis petani muda yang cantik. Dia sekarat karena demam. Tolong sembuhkan dia. Aku akan dengan senang hati membantu sebisaku. Kemudian dia menyentuh gadis itu dengan air penyembuhan. Seketika gadis petani itu menjadi sehat dan kuat. Terima kasih, kau sangat baik. Aku selamanya berhutang budi padamu. Saat itu, Mariana mendengar suara kicauan burung yang samar. Saat dia melihat ke arah itu, dia melihat seekor burung kuning kecil berjongkok di atas perapian sambil menangis dengan sedih. Burung kuning itulah yang membawa pesan kepada ayahnya. Dia membungkuk dan membawanya ke tangannya. Burung kecil yang malang, mengapa kau menangis? Apakah seseorang menyakitimu? Tapi burung itu terus-menerus menangis. Aku menemukannya kemarin. Sayapnya sepertinya patah. Aku akan menyembuhkanmu, sayang. Kemudian Mariana menyentuh sayap burung yang terluka itu dengan air penyembuhan. Seperti tidak terjadi apa-apa, burung kuning itu mengepakkan sayapnya dengan gembira. Oh, kau baik-baik saja sekarang, burung manis kecil? Kemudian Mariana berpamitan dengan gadis petani itu dan dia pergi. Burung kuning itu duduk di bahunya dan memutuskan untuk mengikutinya.
Tak lama kemudian Mariana tiba di tanah ladang, bukit-bukit kecil dan sungai yang dibatasi pepohonan willow pucat. Tempat ini sangat menakjubkan. Tanpa sepengetahuan Mariana, ini adalah bagian dari kerajaan ayahnya. Sementara Mariana berada di hutan, bangsawan jahat itu telah meninggal dan menjadikan saudara laki-lakinya yang kejam Garabin yang bertanggung jawab atas kerajaan dan putra kecilnya Pangeran Desire. Namun Garabin selalu diliputi ketakutan bahwa suatu saat ia akan terpaksa menyerahkan tahta kepada pangeran. Jadi ketika pangeran berusia 20 tahun, Garabin memutuskan untuk menyingkirkannya. Tetapi karena dia takut akan amarah orang-orang, dia memutuskan untuk melakukannya secara diam-diam. Lalu Garabin pergi ke penyihir dan menyatakan tujuannya. Aku ingin kau mengutuk Desire dengan penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun. Penyihir itu mengangguk dan tertawa dengan kejam. Akibatnya, Desire menemukan dirinya perlahan-lahan menjadi lemah. Suatu hari, kapten pengawal istana datang ke Garabin. Mariana, gadis dengan karunia kesembuhan telah datang ke kerajaan ini. Mungkin kita harus meminta bantuannya untuk menyelamatkan pangeran. Dengan enggan, Garabin setuju. Mariana bersama dengan burung kuning yang duduk di bahunya digiring ke arahnya oleh dua penjaga. Liontin emas yang dikenakan di lehernya langsung menarik perhatian Garabin. Dia langsung mengenalinya sebagai salah satu permata mahkota. Dan karena itu dia menyimpulkan bahwa Mariana pasti putri yang hilang dan ratu kerajaan yang sah. Dia merasa kaget dan juga bingung. Jika aku menolak untuk membiarkan Mariana membantu pangeran, itu akan menimbulkan kecurigaan semua orang. Tetapi jika aku mengizinkan Mariana untuk menyembuhkan pangeran, pangeran akan naik tahta. Tapi hak Mariana lebih tinggi bahkan dari keponakannya untuk naik tahta. Dengan bingung, Garabin memutuskan untuk mencari bantuan dari penyihir kejam itu lagi, dan dengan itu dia pergi ke tempatnya. Penyihir itu mendengarkan Garabin. Kemudian dia mengemukakan idenya. Jangan takut, aku akan menghancurkan kedua penggugat tahta sekaligus. Malam ini aku akan merapalkan mantra tidur pada Mariana, mencuri botolnya, mengosongkannya dari air penyembuhan, dan mengisinya kembali dengan cairan yang akan menyebabkan penyakit parah dalam beberapa jam. Aku kemudian akan mengganti botol dengan ramuan misterius sebelum Mariana bangun. Biarkan Mariana mengunjungi pangeran. Ketika dia menyentuhnya dengan ramuan misterius, pangeran akan sakit parah. Kau kemudian dapat menghukum Mariana karena telah membuat pangeran sakit parah dan mengutuk dia untuk dilempar dari jurang. Garabin sekarang gembira. Malam itu, pesulap mengisi kembali botol dan pergi. Tanpa sepengetahuannya, burung kuning mengamati tindakannya dan mengikuti si penyihir untuk mencatat di mana dia menyembunyikan air penyembuhan. Keesokan paginya, Mariana sekali lagi dikiring untuk menghadap raja. Keponakanku, Pangeran Desire, telah sakit selama beberapa bulan karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Aku berharap mungkin kau bisa menyembuhkannya dengan air penyembuhan. Ya ampun, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pangeran. Maka Mariana diantar ke kamar pangeran oleh Garabin dan pengiringnya. Desire tergeletak di atas ranjang, wajahnya memerah karena demam. Rasa kasihan yang besar menyapu hati Mariana begitu dia melihatnya. Adapun Desire, dia jatuh cinta dengan Mariana pada pandangan pertama. Saat Mariana membungkuk di atas pangeran untuk menyentuh dahinya dengan air penyembuhan, burung kuning itu berteriak dengan kencang. Segera setelah dia melakukannya, karena air itu beracun, pangeran menjadi pucat dan jatuh kembali ke bantal tanpa sadar. Semua orang terkejut. Mariana ketakutan dengan apa yang terjadi. Dia menjatuhkan botol itu dan pecah menjadi beribu-ribu bagian.
Tangkap dia, dia telah membunuh pangeran. Tangan-tangan kasar menangkap Mariana dan burung kuning itu dan melemparkan mereka berdua ke dalam penjara. Di persidangan, Mariana dijatuhi hukuman untuk dilempar dari jurang saat dokter menyatakan bahwa pangeran sakit parah dan burung itu harus dikurung oleh juru masak. Syukurlah pembantu juru masak adalah gadis petani yang sama yang telah diselamatkan Mariana. Gadis itu mengenali burung kuning itu dan memutuskan untuk membebaskannya dan membiarkannya terbang keluar jendela. Kicau gembira, burung kuning itu terbang keluar. 1 jam kemudian, Mariana yang dirantai dibawa ke tebing oleh beberapa tentara, Garabin, pesulap, dan pengiring Garabin. Terbangun oleh lonceng, pangeran menyeret dirinya ke jendela. Berhenti! Berhenti! Kemudian dia jatuh pingsan. Sementara itu, burung kuning pergi ke kamar penyihir yang sedang kosong dan menemukan botol berisi air penyembuhan. Mencengkeramnya di cakarnya, burung itu terbang ke kamar pangeran. Desire masih terbaring dekat jendela ketika dari atas burung kuning menuangkan isi botol itu. Pangeran melompat sekuat singa, meraih pedangnya dan bergegas turun untuk menyelamatkan Mariana. Pangeran tiba di tebing, tepat saat Mariana hendak akan didorong. Bebaskan dia, aku perintahkan kau. Kemarahan Garabin tidak mengenal batas. Tangkap mereka, lemparkan mereka berdua ke jurang. Namun sebelum itu terjadi, datanglah kilatan api dan kurcaci muncul tepat di samping mereka. Garabin yang kejam, dan kau pesulap yang jahat dan juga kejam. Waktu untuk hukumanmu telah tiba. Segera langit menjadi hitam, sambaran petir menyambar, dan terjadilah angin menderu yang mengerikan. 3 hembusan angin raksasa melintas dengan kencang. Yang pertama meniup raja dan si penyihir jungkir balik di atas tebing. Yang kedua membawa para prajurit, dan yang ketiga menggiring para penjilat. Kemudian langit cerah dan kedamaian pun muncul. Mariana, Kaisar Peri telah memberitahuku semua tentang sejarahmu. Dan berkat dia, aku telah kembali dengan tepat waktu. Kau, Mariana, adalah ratu yang sah di negeri ini. Ratu tersayang, aku yang pertama dari rakyatmu. Tidak, kau masih pangeranku yang gagah berani. Burung kuning itu bernyanyi dengan senang. Lalu Desire dan Mariana menikah dan hidup bahagia selamanya.